Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan channel Calon Profesor. Semangat pagi, semangat semuanya para calon-calon intelektual Indonesia yang akan menguasai peradaban masa depan di Indonesia bahkan di dunia. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan mencoba menjabarkan, memaparkan tentang Entrepreneurship Award yang merupakan program dari Ristek Dikti atau Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi untuk para mahasiswa yang merupakan program dari pemerintah untuk memberikan stimulus, memberikan support kepada mahasiswa Indonesia secara umum untuk menggali potensi mereka, untuk menggali ide-ide kreatif dan inovatif mereka, untuk bisa memunculkan produk-produk baru ataupun produk yang terbarukan dari ide-ide lama, di-upgrade dan di-update lagi menjadi ide baru, atau memang produk yang real muncul terbaru saat ini yang akan menjadi sebuah solusi bagi masyarakat, bahkan menjadi sebuah peluang bisnis bagi negara Indonesia. Dan hal ini pun untuk mensupport agar munculnya pengusaha-pengusaha baru, munculnya entrepreneur-entrepreneur yang akan membesarkan nama Indonesia di kancah internasional. Jadi memang hari ini pemerintah secara khusus memiliki fokus untuk memunculkan entrepreneurial intelektualitas yang dalam artian bahwa entrepreneur yang memiliki skill dan kompetensi yang mumpuni di bidangnya, bukan sekadar label berdagang atau menjadi pedagang, tapi benar-benar seorang entrepreneur, seorang pengusaha yang melahirkan ide-ide kreatif dan inovatif, melahirkan solusi, melahirkan produk-produk baru yang menjadi cikal bakal munculnya bisnis baru. Nah, misal di tahun 2019 berbagai produk baru dimunculkan oleh ide kreatif mahasiswa di seluruh Indonesia. Seperti contoh tadi bahwa tahun 2019 pada waktu itu dilakukan di Universitas di Batam untuk menguji ataupun mempresentasikan produk-produk dari mahasiswa dalam ajang Entrepreneurship Award, yang bahkan pada waktu itu langsung diserahkan hadiahnya ataupun rewardnya oleh Wakil Presiden Yusuf Kala. Jadi dalam hal ini pemerintah memiliki fokus melalui Kemenristek Dikti untuk mensupport mahasiswa, mensupport para pelajar untuk melahirkan ide-ide bisnis ataupun ide-ide produk yang kreatif dan inovatif yang akan nanti menjadi sebuah produk yang baru atau terbarukan, yang dalam hal ini yang menjadi prinsip dasarnya bahwa produk tersebut original, menjadi temuan atau hasil karya cipta dari orang tersebut atau mahasiswa tersebut. Jadi dalam Entrepreneurship Award seperti yang saya contohkan dari tahun 2019 bahkan kemarin tahun 2020 yang sedang berlangsung saat ini, mahasiswa-mahasiswa yang belajar di tahun 2019 ataupun di awal tahun 2020 hari ini proposal bisnis mereka sedang dipertandingkan di dalam Entrepreneurship Award 2020. Nah, yang sudah berlalu tahun 2019 sudah muncul beberapa pemenang dan itu diberikan reward oleh pemerintah, mendapat penghargaan, memperoleh bantuan untuk bantuan modal usaha yang langsung diserahkan oleh Wakil Presiden pada waktu itu. Dan 2020 ini seluruh karya mahasiswa se-Indonesia sedang digodok dan sedang dinilai oleh tim penilai atau asesor yang nanti hasilnya akan diumumkan berapa bulan ke depan. Dan untuk tahun ini
mahasiswa-mahasiswa yang kuliah mata kuliah kewirausahaan pun sedang melakukan proses untuk melahirkan ide-ide bisnis baru ataupun ide-ide produk baru yang nanti proposal bisnis mereka akan dipertandingkan, akan dimasukkan oleh dosen mereka untuk ikut ke dalam ajang Entrepreneurship Award 2021. Jadi kesempatan kali ini mahasiswa yang hari ini sedang mengikuti kuliah mata kuliah kewirausahaan dasar itu target mereka mampu membuat proposal bisnis yang merupakan ide-ide yang original, yang istilahnya ide-ide baru ataupun ide-ide lama yang di-upgrade menjadi produk yang baru, mungkin dengan hasil karya cipta yang memiliki variasi-variasi yang berbeda. Jadi saya jelaskan, kalau kita lihat latar belakang lahirnya Entrepreneurship Award ini yang tahun 2000, dimulai dari tahun 2017 kalau nggak salah, 17 yang pertama, 2018 yang kedua, 2019 itu EA atau Entrepreneurship Award yang ketiga untuk mahasiswa perguruan tinggi di lingkungan LL Dikti seluruh Indonesia, gitu ya. Jadi karena pemerintah memberikan support kepada mahasiswa, kepada perguruan tinggi ataupun misalnya baik perguruan tinggi negeri maupun swasta, kita ambil contoh di lingkungan LL Dikti wilayah 10 Sumbar, Riau, Jambi, gitu ya. Pemerintah memberikan pemeringkatan ataupun memberikan penilaian kepada hasil-hasil proposal ataupun ajuan-ajuan produk yang mengikuti standar-standar yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Mungkin nanti bagi yang sudah punya bahannya ataupun PDF-nya, ataupun kalau yang belum punya bisa di download PDF-nya di internet tentang Entrepreneurship Award. Ya, panduannya berarti yang untuk tahun ini pun sudah muncul yang tahun 2020. Nah, mahasiswa yang hari ini ikut untuk dipertandingkan di tahun 2021 nanti. Ya. Jadi salah satu indikator yang mempengaruhi kegiatan kemahasiswaan dalam hal memunculkan ide-ide bisnis ini dari LL Dikti memberikan ataupun berupaya meningkatkan pencapaian indikator melalui kewirausahaan mahasiswa. Jadi bentuk kewirausahaan yang digagas berupa Entrepreneurship Award ini diharapkan dapat menumbuh kembangkan jiwa kewirausahaan yang diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari nantinya. Jadi dari mulai hari ini, yang sedang hari ini menjadi mahasiswa sudah mulai mencoba menggarap ide-ide bisnis yang nanti pada saat mereka selesai ataupun menamatkan perkuliahan, mereka sudah memiliki satu kemampuan, satu skill ataupun bahkan sebuah bisnis yang tinggal dilanjutkan saja, gitu ya. Jadi untuk diimplementasikan kewirausahaan ini di kalangan mahasiswa, LL Dikti memberikan penghargaan terhadap pencapaian implementasi kewirausahaan. Nah, Entrepreneurship Award ini merupakan kegiatan yang hari ini sudah yang keempat kali, ya. Yang tadi seperti yang saya sampaikan dimulai di tahun 2017. Kategori dari Entrepreneurship Award ini award bagi mahasiswa yang telah memiliki usaha atau bisnis, yang selanjutnya disebut dengan istilah Inovasi Bisnis Award. Jadi bagi mahasiswa yang sudah memiliki bisnis hari ini, karena banyak juga mahasiswa-mahasiswa yang sudah misalnya memiliki ada distro, ada kafe, ada produk-produk seperti misalnya fruit dan lain sebagainya, yang hari ini produk-produk baru muncul dan sudah dilakukan oleh mahasiswa tersebut. Nah, maka dia masuk kepada kategori yang pertama. Tapi bagi mahasiswa yang baru akan menjalankan usaha,
istilahnya yang akan memiliki bisnis plan selanjutnya disebut dengan istilah Business Plan Award. Jadi ada yang pertama Inovasi Business Award dan ada Business Plan Award. Nah, yang tujuannya EA ini atau Entrepreneurship Award kan untuk menjaring ide-ide gagasan bisnis dari para mahasiswa yang original. Nah, istilahnya original yang benar-benar murni, bukan istilahnya duplikasi secara penuh. Kalau kita menduplikasi ide lalu kita tambahkan variasi yang lain itu boleh-boleh saja. Nah, seperti contoh tahun 2019, salah satu mahasiswa dari perguruan tinggi swasta di Kota Padang, dia melahirkan produk yang namanya kopi manggis. Jadi dari kulit manggis dia lakukan ekstrak sehingga menjadi produk kopi. Dan ini menjadi juara kedua dia pada waktu itu. Ini menandakan sebuah inovasi. Kalau kita lihat dari manfaatnya, produk ataupun kulit manggis ini memiliki khasiat yang begitu banyak yang sebelumnya sudah ada yang dibuatkan untuk proses obat di pabrik farmasi, untuk kecantikan dan lain sebagainya. Produk dari kulit manggis yang dia ciptakan berbentuk bubuk kopi sehingga bisa memperoleh manfaat ganda. Ya, jadi bisa untuk minum kopi, bisa mendapatkan nilai-nilai kesehatan dan seterusnya. Jadi produk dari mahasiswa yang original, layak dan mampu diterapkan ke dalam sebuah bisnis real. Nah, ini indikator penilaiannya dan sekaligus memberikan kontribusi bagi masyarakat dan lingkungannya. Seperti tadi, kopi kulit manggis itu memberikan dampak terhadap lingkungan dan juga kontribusi bagi masyarakat. Masyarakat memiliki sebuah peluang untuk menjadikan kulit manggis menjadi ide bisnis baru. Daripada kulit manggis misalnya dibuang saja, yang selama ini banyak di kebun-kebun masyarakat, kulit manggis hanya terbuang begitu saja. Atau bagi konsumen rumah tangga yang membeli manggis, itu kulitnya bisa dimanfaatkan. Jadi memberikan kontribusi kepada lingkungan dan bisnis masyarakat. Jadi saya ulang lagi bahwa idenya harus original, layak dan mampu diterapkan ke dalam sebuah bisnis real, sekaligus memberikan kontribusi bagi masyarakat dan lingkungannya. Dalam kegiatan ini juga disediakan hadiah dalam bentuk modal awal terhadap untuk mewujudkan bisnis plan-nya. Jadi misalnya kalau dia memiliki bisnis plan sekian puluh juta untuk mengelola produknya, mengelola bisnisnya, itu menjadi support bagi para pemenang di Entrepreneurship Award ini, gitu ya. Yang pertama kita coba lihat kategori Inovasi Business Award, merupakan penghargaan kepada wirausaha muda dari kalangan mahasiswa yang telah memiliki dan menjalankan usaha bisnisnya sendiri. Jadi yang sudah memiliki bisnis yang sudah berjalan. Peserta mengirimkan kuesioner yang telah disediakan untuk mengukur, menilai usaha yang telah berjalan. Semakin banyak indikator yang tercapai, semakin tinggi skor dan peluang untuk meningkatkan ataupun memenangkan kategori ini. Itu kategori yang pertama. Kategori yang kedua itu kategori Business Plan Award, merupakan penghargaan kepada calon wirausaha muda dari kalangan mahasiswa dan penilaian ide-ide bisnis terbaik yang direncanakan dalam sebuah bisnis plan yang matang dan implementatif, dan sudah ada panduan seperti apa bisnis plan-nya ataupun proposal bisnisnya. Tujuan dan sasaran kegiatannya, yang pertama mendorong tumbuhnya calon-calon wirausaha muda yang mumpuni dan melakukan perencanaan bisnis secara matang, baik dari segi originalitas gagasannya atau idenya, kelayakan usahanya maupun implementasi di lapangan. Apakah bisnis tersebut bisa direalkan atau tidak? Karena banyak yang membuat ide-ide yang hanya mengawang-awang saja, gitu ya, ide-ide yang tidak bisa dibumikan. Jadi bagi para mahasiswa itu yang perlu dipikirkan, ide apa yang bisa kalian kembangkan, lalu nanti bisa menjadi bisnis real, ada kontribusi terhadap lingkungan, terhadap masyarakat, lalu idenya real. Karena begitu banyak di luar sana produk-produk yang bisa kita kembangkan. Entah seperti contohnya mahasiswa saya tahun kemarin ada yang membuat jam dari tempurung kelapa dipadukan dengan bambu dan lain sebagainya. Ada yang membuat ukiran lampu dari paralon yang diukir begitu indah, dan begitu banyak produk-produk yang lainnya, teh dari apa dan seterusnya.
Nah, jadi ini yang menjadi motivasi bagi mahasiswa. Yang berikutnya, menjaring dan mendorong penciptaan bisnis karya mahasiswa dari PTS ya ataupun PTN di lingkungan LL Dikti wilayah masing-masing. Nah, yang berpotensi untuk dikembangkan menjadi bisnis yang kompetitif dan berkesinambungan. Jadi bukan hanya untuk saat ini saja kan gitu. Lalu yang berikutnya, mensosialisasikan wacana kewirausahaan pemuda sebagai motor penggerak perekonomian bangsa dan alternatif solusi mengatasi pengangguran di Indonesia. Jadi pada hakikatnya para mahasiswa yang hari ini sedang menduduki bangku perkuliahan lalu sedang mengikuti mata kuliah kewirausahaan, hari ini dia sedang dipersiapkan untuk menjadi wirausaha muda masa depan yang akan menjadi penggerak roda perekonomian Indonesia dan bisa ataupun mampu mengentaskan kemiskinan, mengentaskan pengangguran di Indonesia. Nah, itu ya sasaran dari program ini ya para mahasiswa di seluruh perguruan tinggi. Manfaat kegiatan. Nah, yang pertama, mendorong tumbuhnya jiwa kemandirian mahasiswa yang diwujudkan dalam bentuk wirausaha atau kewirausahaan. Menstimulasi ataupun memberikan rangsangan tumbuhnya calon wirausaha muda yang memiliki kemampuan dalam melakukan perencanaan bisnis. Nah, adanya proses pembelajaran perencanaan bisnis pada masyarakat umumnya dan pada pemuda pada khususnya. Apalagi hari ini kita sedang menyongsong Sumpah Pemuda di bulan Oktober ini. Adanya penghargaan kepada pemuda atas kemampuan dalam bisnis yang original, layak dijalankan dan dapat diimplementasikan di lapangan. Jadi silakan mulai dipikirkan bisnis apa, ide apa, kreativitas apa, inovasi apa dalam hal apapun, entah itu kuliner, kerajinan dan lain sebagainya atau apapun bentuknya, tapi itu original dalam artian bukan kita istilahnya menjimplak yang sudah ada lalu dikembangkan hanya itu lagi, kecuali ada inovasinya. Misalnya kita ambil contoh mahasiswa dulu di Universitas NHI Bandung, mahasiswa pariwisata jurusan Tata Boga. Mereka mengembangkan makanan atau pakanan rakyat Jawa Barat, yaitu berupa surabi yang tadinya hanya dijual 500, paling mahal 1.000 perak ya di pinggir-pinggir jalan. Lalu mereka mencoba memperbaiki dan merubah konsepnya. Surabi tadi ditambahkan topping-topping yang begitu menarik hati, meningkatkan selera. Lalu mereka sediakan tempatnya untuk nongkrong, untuk wifi dan seterusnya. Sehingga muncullah hari ini bahkan menjadi franchise yang cukup terkenal di Indonesia, yaitu Surabi NHI. Itu mahasiswa-mahasiswa dari Universitas NHI di Bandung di Jalan Setiabudi. Nah, itu salah satu contoh kreativitas yang dilakukan oleh mahasiswa dan menjadi sebuah bisnis yang sampai hari ini berkembang luas. Ya, dan mereka menikmati hasil dari kreativitas dan inovasi mereka kan gitu ya. Jadi persyaratannya secara umum peserta Entrepreneurship Award adalah mahasiswa perguruan tinggi baik swasta maupun negeri. Kalau hari ini kita melihat contohnya dari perguruan tinggi swasta di LL Dikti wilayah 10. Nah, itu juga berlaku untuk LL Dikti wilayah-wilayah lainnya di seluruh Indonesia. Jadi dia merupakan mahasiswa aktif ya, untuk diploma dan untuk calon sarjana. Bisnis plan yang diperlombakan tidak melanggar peraturan perundangan yang berlaku, ketertiban umum dan norma kesusilaan. Itu harus dicatat. Tidak melanggar peraturan perundangan yang berlaku, ketertiban umum dan norma kesusilaan. Misalnya bisnis ganja itu melanggar peraturan, atau bisnis misalnya asusila itu melanggar norma dan ketertiban umum dan seterusnya. Jadi bisnis plan yang diperlombakan berlaku untuk perencanaan bisnis yang belum beroperasi, tidak mengandung indikasi skema money game, atau arisan berantai ataupun skema piramid. Jadi kalau yang nantinya bisnisnya untuk mengajak orang money game itu tidak boleh. Belum pernah keluar menjadi pemenang pertama, kedua atau ketiga dalam kompetisi kewirausahaan lainnya di tingkat nasional, karena ini ajang nasional, jadi belum pernah diperlombakan. Jadi memang benar-benar ide yang original gitu ya, ide yang real punya mahasiswa tersebut. Nah, jadi ataupun mahasiswa yang telah menjadi finalis dan pemenang pada Entrepreneurship Award 1 dan 2 ataupun 3 tidak boleh lagi mengikuti entrepreneurship yang ada ataupun akan diperlombakan di tahun 2021 nanti. Bisnis plan yang dilombakan adalah karya original dari peserta, bukan merupakan plagiatisme dari bisnis plan yang telah ada. Jadi memang benar-benar ori dia.
Dewan juri berhak untuk membatalkan kemenangan peserta jika terbukti ada indikasi plagiat. Nah, jadi jangan sekedar contek di internet ide ini dan seterusnya. Usaha berjalan mahasiswa yang diperlombakan yang dimiliki sendiri oleh mahasiswa pemilik, ya bukan pekerja atau karyawan, tapi dia yang jadi pemiliknya. Bukan usaha warisan atau meneruskan usaha dari orang tua. Minimal telah berjalan minimal 1 tahun nanti untuk indikator ataupun kategori yang pertama tadi, Bisnis Inovasi Award. Nah, pendaftaran peserta itu bisa nanti dilihat di linknya di materinya. Ini biasanya bisa dilakukan sendiri ataupun nanti oleh dosen yang bersangkutan. Nah, nanti diisi data-datanya, kuesioner dan seterusnya, ataupun soft copy bisnis plan yang nanti akan di uploadkan oleh dosen misalnya. Mekanisme penilaian dalam lomba bisnis plan melibatkan penilaian kuantitatif dan penilaian kualitatif dilakukan oleh tim seleksi dan dewan juri. Hasil penilaian berupa skor atas variabel-variabel penilaian yang akan di-ranking oleh tim seleksi. Variabel tersebut meliputi variabel tujuan bisnisnya, deskripsi produknya atau jasa, aspek pemasaran bisnisnya, proyeksi keuangan, dan analisis risiko bisnis. Itu nanti kan bisa dilihat di contoh yang sudah ada ataupun dari panduan yang sudah ada. Variabel penilaian ini akan dinilai latar belakangnya, apa yang melatar belakangi penulisan bisnis plan yang diperlombakan. Nanti bobotnya 10. Tujuan bisnisnya, yang pertama apa yang ingin dicapai dengan bisnis yang direncanakan. Lalu cita-cita dari peserta terkait dengan bisnis yang direncanakan, ini dituangkan di dalam bisnis plan-nya. Poinnya juga 10. Deskripsi produk atau jasa. Apa produk atau jasa yang direncanakan dalam bisnis plan-nya, itu dicantumkan di situ. Apa keunggulan produk atau jasa Anda dibandingkan dengan produk atau jasa yang sudah ada di pasaran. Jadi ada ide kreatif dan inovatif. Oh, misalnya kita membuat produk baru, tapi ternyata sudah ada produk yang serupa. Nah, kita kelebihannya apa? Nilainya, poinnya. Nah, lalu siapa pesaing terdekat produk atau jasa Anda? Yang berikutnya, apakah bahan baku dan SDM ditentukan cukup tersedia di lokasi atau wilayah Anda? Poinnya 20. Saya ambil contoh. Di daerah Sumatera Barat ini, itu misalnya banyak kebun kelapa, banyak pohon kelapa. Itu pernah ada yang hari ini pun sudah mulai ngetren, tempurung kelapanya menjadi briket. Ya, kalau dulu briket itu dari batu bara, sekarang ada briket dari tempurung kelapa. Produknya banyak atau istilahnya bahan bakunya banyak, pekerjanya banyak, murah, sehingga ini menjadi salah satu penilaian poinnya besar. 20 tadi ya, apa produknya, apa keunggulannya, siapa pesaingnya, apa bahan bakunya murah ataupun mudah didapatkan. Yang keempat, perencanaan pemasaran bisnis. Nanti dicantumkan di dalam proposalnya. Siapa target marketnya bagi pasar produk kita, gitu ya. Lalu dibuat proyeksi permintaan, demand-nya, penawarannya selama 5 tahun ke depan untuk produksi jasa ataupun produk yang akan kita pertandingkan. Jelaskan asumsi-asumsi yang digunakan dalam melakukan proyeksi permintaan, demand dan penawaran suplai untuk bisnis ini dalam kerangka keuangan. Ini poinnya menjadi penilaiannya bobotnya 30. Lalu ada strategi program pemasaran yang akan dijalankan. Seperti apa strategi-strateginya dijelaskan di dalam proposalnya. Yang berikutnya proyeksi keuangannya. Nah, bagaimana menghitung mengoleksi biaya dalam bisnisnya, bagaimana membuat proyeksi rugi labanya, kebutuhan anaknya berapa untuk modal awal, bagaimana merencanakan untuk mendapatkan sumber pembiayaan, menghitung NPV, net present value-nya, mencantumkan asumsi-asumsi yang digunakan dalam melakukan proyeksi keuangan bisnisnya. Itu poinnya 20. Lalu yang keenam, analisis risiko bisnisnya. Faktor-faktor yang akan menjadi risiko untuk yang berpotensi menghambat atau menggagalkan bisnis tersebut. Ya, bisa juga dengan memunculkan analisis SWOT-nya kan gitu ya. Nah, totalnya 100 poin. Variabel Inovasi Bisnis Award. Nah, ini untuk usaha yang sudah berjalan tadi. Yang dinilai yang pertama itu aspek manajerial dan entrepreneurship-nya, inovatif dan kompetitifnya, aspek pembinaan lingkungan, aspek penyerapan tenaga kerja, aspek pertumbuhan dan pengembangan. Itu 5 poin yang menjadi penilaian terhadap Inovasi Bisnis Award yang kategori yang pertama. Tahap penilaian, ada tahap dia memiliki 2 tahap evaluasi. Dex Evaluation Plan dan tahap interview. Nah, nanti interview ini dengan dewan juri langsung, misalnya tahun ini dilaksanakan di Jogja, misalnya di universitas apa, atau seperti tahun 2019 dilakukan di universitas di Batam.
Nah, 2020 ini kalau tidak salah di Jambi atau nanti sesuai dengan wilayah masing-masing. Nah, untuk tahap Deck Exploration ini, untuk Inovasi Business Award, Deck Exploration terhadap kuesioner penilaian telah diisi oleh peserta. Untuk Business Plan, Deck Exploration berupa penilaian bisnis plan yang masuk ke panitia. Penilaian dilakukan berdasarkan kriteria pembobotan yang telah ditetapkan. Tim seleksi akan memilih 10 nominator yang akan diundang nanti untuk menjalani interview ke istilahnya LL Dikti ataupun kantor Kopertis wilayah masing-masing. Ya, kalau di Padang misalnya Kopertis sudah 10 di Jalan Ketip Sulaiman. Tahap final presentation pada seleksi akhir 10 nominator yang lolos tahap Deck Exploration akan diminta mempresentasikan bisnis plan-nya di depan dewan juri dan diminta menjawab pertanyaan-pertanyaan dari dewan juri. Pada tahap ini beberapa hal yang akan dinilai antara lain adalah kualitas presentasinya, kualitas wawasan peserta, wawasan umum dan wawasan kewirausahaan, dan kualitas mentalitas peserta. Nah, itu penilaian di tahap final presentasi. Yang pertama untuk inovasi atau diferensiasi produk. Perbedaan produk kita dengan produk yang lainnya itu 25%. Analisis bisnisnya 25%. Penjelasan dalam presentasi 15%, etika presentasi 25%, materi promosinya 5%, prototipe market atau modelnya. Jadi kita juga harus menyediakan hasil produk kita, mungkin realnya seperti apa, dibuat produknya, ada videonya dan seterusnya. Ada tutorialnya kalau berbentuk makanan. Nah, itu poinnya 5, total 100. Nah, penghargaan bagi pemenang. Pemenang 1, 2, dan 3 baik kategori inovasi bisnis, usaha berjalan maupun bisnis plan mendapat penghargaan dari LL Dikti wilayah masing-masing dan uang tunai. Ya, contoh uang tunai untuk juara pertama kalau nggak salah itu 50 juta, yang kedua itu 25, yang ketiga 10 itu kalau tidak salah. Nah, itu dalam bentuk modal bisnis gitu ya, modal awal. Dan hadiah hiburan bagi pemenang 4-10-nya. Pengumuman pemenang dan pemberian penghargaan akan dilaksanakan di kampus sekolah tinggi yang sudah ditunjuk gitu ya. Kalau kayak seperti yang tahun 2019 dilaksanakan di Universitas Sekolah Tinggi Teknik Ibnu Sina Batam. Nah, acara anugerah Entrepreneur Award ini dalam rangkaian kegiatan kuliah umum kewirausahaan dan wirausaha sukses Indonesia, dan pemberian penghargaan dilakukan tahun 2019 oleh Wakil Presiden Yusuf Kala. Nah, itu gambaran-gambaran tentang istilahnya proses Entrepreneurship Award yang dilakukan tahun 2019 dan hari ini sedang berjalan, dan nanti untuk tahun 2021. Jadi yang hari ini mengikuti mata kuliah Entrepreneurship, proposal bisnisnya akan dipertandingkan di tahun 2021. Makanya mulai hari ini pikirkan ide-ide bisnis, ide-ide kreatif yang bisa kalian munculkan. Nanti prosesnya sesuai dengan panduan yang sudah ditetapkan, lalu contoh proposal ataupun contoh bahan yang sudah disampaikan itu bisa dipelajari lebih jauh, sehingga nanti akan muncul ide-ide bisnis baru yang akan dipertandingkan di tingkat nasional. Nah, jadi tahapan-tahapan seperti tadi dari awal sampai akhirnya, dari mulai pendaftaran, Deck Exploration, pengumuman lolos untuk Deck Exploration, final presentasi, pengumuman pemenang, penyerahan award. Nah, itu merupakan rangkaian dari program Entrepreneurship Award. Jadi para mahasiswa diharapkan mampu untuk melahirkan ide-ide kreatif dan inovatif, melahirkan ide-ide bisnis baru dengan catatan, dengan syarat seperti yang indikator-indikator yang disampaikan tadi. Mungkin seperti itu penjabaran untuk mahasiswa, calon-calon profesor masa depan, calon-calon entrepreneurship muda masa depan yang akan memimpin perubahan, merubah peradaban Indonesia yang hari ini mungkin kita lihat begitu carut-marut. Ya, mudah-mudahan kalian semua mahasiswa-mahasiswa hari ini, calon-calon sarjana masa depan, menjadi pengganti yang lebih baik ketimbang yang ada hari ini. Sekian dari saya. Terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.